yang menjadi nats kita ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan kita itu sering berpikir memahami hal-hal itu secara logika, secara nalar. 1 tambah 1 2, 1 kali 1 kenapa? Lah sudah dari sono rumusnya. 4 kali 4 nah, itu pasti usianya sudah tua. Kalau anak muda gak ngerti. 4 kali 4 16, 4 tidak sempat. Itu kalau tahu itu berarti usianya paling tidak sudah di atas 30. Zaman dulu kan surat-suratan seperti itu. Jadi kalau tahu jawabannya berarti usianya sudah. Kalau yang muda-muda saya tidak tahu. Orang secara umum itu akan berpikir, memiliki pemahaman dalam hidup ini hal-hal yang masuk logika, klebu ing nalar. Kalau nggak masuk di akal, orang tidak akan mau. Semuanya dihitung dengan hal-hal yang logika. Saya ibadah jam 7, maka saya berangkat jam 6. Itu kan sudah dihitung. Saya berangkat itu berapa menit sampai sana berapa dan seterusnya. Pasti sudah dihitung. Ya. Biasanya kalau saya melayani ibadah itu, kalau ibadahnya jam 7, saya itu setengah 7 pasti sudah di depan di gereja. Kalau di sini sebelum jam 7 saya sudah sarapan tadi di sana. Ya, diberikan majar tadi. Saya mandek, soalnya sana buntu, maka saya putar. Nah, warungnya buka. Terima kasih majar. Nanti nggak usah. Ya. Semua dipikir secara logika, dan itu sangat membekas, Bapak Ibu. Ibadahnya orang GKJW rata-rata berapa menit atau berapa jam? 1 jam. Kalau lebih, esek-esek itu kan esek-esek. Kalau sudah lebih dari 1 jam itu umek. HP ini diunek nih, mata ini gak iso. Ya. Jadi semuanya dipikir secara logika. Ya. Kalau nggak masuk akal, kira-kira bagaimana? Tidak setuju. Kalau tidak masuk akal, ini nggak benar. 1 tambah 1 kok 2. 1 laki-laki, 1 wanita ditambahkan jadi berapa? 3. Orang mesti. Ya. Tergantung produksinya. Ya. Itu kan tidak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi. Ya. 1 tambah 1, wah, banyak.
Nenek moyang kita 1 tambah 1 jadi berapa? Ya lebih sekarang itu. Orang-orang zaman dulu, Pak D saya itu anaknya 14 yang mati 1. Waktu saya di Sengkaleng itu ada pasangan suami istri, anaknya 16. Walaupun yang nomor 15 itu namanya titik-titik ragil. Kalau saya sebutkan nanti dicari, orangnya masih hidup, anaknya. Yang nomor 15 itu titik-titik ragil, titik-titik ragil. Wasono itu ragil. Jadi kalau nama saya itu ragil. Ternyata masih punya lagi. Jadi masih anaknya yang ke-16. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan bacaan kita perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham juga berpikir secara logika, secara nalar. Saya sudah tua. Kalau dalam bahasa Jawa, istri saya juga sudah lumsih, menopause. Impossible kalau punya keturunan, impossible. Seperti orang yang sudah disteril, sudah di apa itu? Apa Bu Bidan? Sudah dibunteti. Ternyata kan kadang-kadang kebobolan juga, impossible. Tapi ternyata kalau Tuhan sudah berkehendak itu beda. Abraham, mana mungkin saya punya keturunan? Apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, ya orang Damsyik itu. Kau tidak akan berikan keturunan kepadaku? Sudah tua, istriku juga sudah tua. Ya, hitung-hitungannya masuk akal, logikanya iya. Tapi yang namanya beriman itu bukan hanya masalah pengetahuan atau informasi tentang Allah, tetapi memiliki hubungan yang dekat, memiliki hubungan yang intim, melekat kepada Tuhan. Walaupun Abraham sudah tua, coba keluar, hitung bintang-bintang di langit. Ya, banyak hal yang di luar akal, di luar nalar, diterangkan, disampaikan oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika proses mau menjadi jemaat, 3 pemandangan ini jumlahnya 72 kapal. Secara logika saya sampaikan, secara logika, secara pikiran, nalar, 72 sak jutaan. Masih ingat ya? 72 kali sak jutaan mau 72. Nempel tanah buri itu ora oleh.
72. 72 itu anak sing grundel kok. Napa saged kula? Ya. Nggih kan? Jujur saja, siapa yang pernah grundel? Ora apa-apa. Ya. Tidak masuk akal. Bermobil pindah Bu, aneh kau wape setengah miliar. Mestinya ya 72 aja itu kan kabotan. Tidak masuk akal. Ya. Itulah yang dinamakan beriman, percaya kepada Tuhan. Ada film Mission Impossible, ganti saja Mission Impossible. Semuanya mungkin, semuanya bisa terjadi kalau Allah berkarya dan kita memang benar-benar beriman kepada Tuhan, yakin al-hul yakin secara total, yakin yang sangat, yakin yang sungguh kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya, persoalannya apakah kita memiliki iman yang begitu total, iman yang begitu kuat kepada Tuhan. Saya sedikit cerita ketika saya sowan ke Bu Lilik itu, saya kalau datang ke sana tidak pernah berani sendirian. Saya kalau sendirian takut nanti dipotongnya sapi. Sehingga ketika ke sana ke rumah Bu Lilik yang sini, kalau ke yang Bojonegoro saya sendirian saat itu. Saya berani. Ketika dolan ke sini itu maaf, apa yang saya aturkan kepada Bu Lilik tidak pernah bilang tidak. Pertama, nopo angsal nggih nempel, monggo pokoknya kagem gereja, saksine cek ono kabeh. Nek kula utang riyen, hari yang lain utang riyen nopo angsal, monggo pokoknya kagem gereja. Hari berikutnya niki artinya mung sak mentene angsal, monggo. Mau bongkar sebelah sini nopo angsal kula bongkar didamel dalan teng wingking. Jawabe napa? Monggo. Tidak ada jawaban yang lain. Saya malah takut. Betul, saya pergumulan Bu Lilik. Betul, saya pergumulan. Jadi apa yang saya sampaikan itu jawabannya kok iki Gusti Allah lulu piye. Itu benar, saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Ya. Kok kabeh monggo yes. Dalek jakane 72 juta yo ora monggo. Ternyata kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah berkarya, semuanya bisa terjadi. Sudah diceritakan proses yang dapat 245 90 ribu. Sabun ya? Itu waktunya tidak lama Bapak Ibu, sehari itu. Minggu, nggak tahu jam 10 atau jam berapa, Pak Beno itu cerita kepada saudaranya, lu gerejaku itu sedang bangun, ya wis kiriman fotone. Terus saya bilang, untuk fotone orang ongkone Pak Padi kirim proposalnya. Siang itu sudah semua yang tertulis dalam proposal kami tangguh. Jenenge dulure Thomas ora patek percaya. Kemarin saya pas melayani Jumatnya, melayani di rumahnya Pak Beno itu, kula nggih boten patek percaya Pak. Makanya saya sambil meyakinkan diri saya dan meyakinkan saudaranya itu sepupunya,
Mas, oh, ini tak jawaban sampai tak kirimnya gue grup panitia ya. Iyo. Nanti dalam 3 hari dari Rabu kami transfer. Saya Senin berangkat ke Malang, terus malam pulang. Selasa pagi itu saya pikiran udah merebut. Betul itu, wong namanya dulu Thomas lek ono bukti ini kan orang percaya. Siang nggak tahu jam berapa itu, jam 10 atau jam berapa hari Selasa. Ketika Pak Beno ngirim bukti itu, saya itu juga belum percaya kok. Saya telepon Bu Nastiti yang ditransferi, dilalah kok cik ngajar, orang dijawab-jawab, semakin gelisah. Kira-kira 7 sampai 10 menit itu dicek, lanjut saya tolong Bu dicek. Kira-kira 7 atau sampai 10 menit jam, nggih Pak Bon enten. Alhamdulillah wa syukurillah. Bukan berarti itu sudah cukup. Kalau Bapak Ibu mau masih memberi, Bu Anik tidak akan menolak. Masih dibuka lebar. Kalau kita sudah beriman, percaya kepada Tuhan, ya namanya pendeta itu loh, pendeta Agus itu ya kadang-kadang orang pada percaya kalau belum ada buktinya. Ketika Bu Lilik dan keluarganya bilang nggih monggo, saya itu kadang iki karepe Gusti Allah opo to? Wis ditransfer ya ora patek percaya gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada orang kirim foto makan, kirim kan ora percaya. Saya 3 hari berturut-turut ke sini itu ya kopi-kopi, ya, tapi saya bisa tuku kopi dewe. Wong kopi yang 3.000. Ya. Tadi saya ke situ. Jalannya karena ditutup, ngomong gak ditutup, ayo gak sampai ke sana nanti. Karena ditutup saya putar sana, yakin aja mau makan. Nah, karena yakin, ya ono sing bayari. Keyakinan beriman kepada Tuhan memang kadang-kadang tidak masuk akal orang lebih nalar. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari ketika kita mengatakan beriman, ketika kita mengatakan percaya kepada Tuhan, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin, alkul yakin kepada Tuhan bahwa semuanya bisa terjadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpuji. Dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita kembali datang dalam doa. Ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, terimalah diri kami,
mampukan kami untuk menghayati cinta kasih-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Sekarang arahkanlah hatimu padanya. Hayati cinta kasih Tuhan. Kenanglah cinta kasih Allah, pengorbanannya di atas kayu salib, menderita sengsara untuk umat miliknya. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan layankan pada jemaat. Terimalah dan layankan pada jemaat. Yang rela menderita sengsara mati di kayu salib untuk menebus salah dan dosa kita. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Disilahkan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan layankan pada jemaat. Terimalah dan layankan kepada jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menerima anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, kita terima dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, senantiasa mengingatkan cinta kasih-Nya. Dia yang rela menderita sengsara mati di kayu salib, darahnya menetes Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku demi pengampunan dosamu. Perbuatan ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan kematian, kebangkitan serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudara, perjamuan kita telah usai. Kini marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita. Ingatlah firman Tuhan yang demikian. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Biarlah melalui perjamuan kudus saat ini, iman percaya kita semakin dikuatkan, semakin dekat kepada Allah yang merupakan sumber pertolongan dan sumber segala berkat hidup kita. Amin. Disilakan duduk. Tercurah melimpah dalam hidup saudara-saudara,
saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang dua kali. Haleluya. Amin. Di tengah samudra, Kristus kau tiada padukan, enduring lampanya, manut topang ning lampah, disabdaning Allah, mikir loro waktu karang, sesamping kadungan, mereka nemahi cilaka, kareming samudra, nemahan kan bisa dadi saksi kang sembodo. Ayo diserta tulung tinulung, tunggal setya karya aling sang pamarta, ngantos salamindo. Aku duwe pamarta, lah saibo bejaku. Aku dadi kagungane Wah Gusti, ya duweku, duweku Gusti Yesus pamartaku, sun dadya kagungannya. Saka ing kitab Injil sun antut warta tuhu, lamun Gusti Yesus Kristus dadi juru slametku. Duweku Gusti Yesus pamartaku, sun dadya kagungannya. Nadyan sun aneh peteng, wah kasusahan kau, ing Gusti kudatan ewah tansah dadya